Bruh. Halo, Mana si Api ini? tunggu aku undang dia bang. Tobi, Halo bang, main tak kau ni? nak main sih aku, tapi aku lagi mikir tugas bang, pusing balak aku. Tugas apa kau? Tugas aku jelaskan tentang rekonsiliasi fiskal. Oh, rekonsiliasi fiskal, cuma itu. Wah, Bang Didik tahu semua. Iya gak bang? Wah, ngapa pula aku nih? Jelaskan Bang, biar cepat kita main nih kalau dia dah tahu. Oke, jadi gini Api. Rekonsiliasi fiskal itu adalah perbedaan laporan keuangan di dalam keuangan komersial yang telah disusun secara akuntansi dan disusun secara fiskal. Dan rekonsiliasi fiskal memiliki dua pengaruh dalam sistem fiskal, yaitu positif dan negatif. Oh jadi itu bang. Jadi apa bedanya positif sama negatif tuh bang? Jadi positif adalah ketika labanya lebih besar dibandingkan komersial dan sebaliknya yang disebabkan oleh yang pertama, biaya wajib pajak pribadi, yang kedua, imbalan pekerja dan jasa, yang ketiga, harta yang dihibahkan dan lain-lain. Negatifnya adalah rugi fiskal bertambah dan laba komersial bertambah. Hal ini disebabkan oleh yang pertama, adanya perselisihan komersial di bawah penyusutan fiskal. Yang kedua, penghasilan dikenakan PPh final. Yang ketiga, penghasilan non-objek pajak umum termasuk peredaran usaha lain-lain. Kalau jenis-jenis rekonsiliasi fiskal tuh apa? Nah, jenis-jenis rekonsiliasi fiskal itu ada dua. Berdasarkan perbedaan secara komersial dan fiskal. Yang pertama, beda tetap. Perbedaan antara laba kena pajak dan laba akuntansi sebelum pajak yang timbul akibat transaksi yang menurut undang-undang perpajakan tidak akan terhapus dengan sendirinya pada periode lainnya. Yang kedua, beda waktu. Jadi karena perbedaan waktu dari sistem akuntansi dengan sistem perpajakan, transaksi menurut akuntansi komersial dan pajak sama. Yang membedakannya adalah alokasi waktunya. Tahap dalam rekonsiliasi fiskal, langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk melakukan rekonsiliasi. Yang pertama, mengenal lebih dulu penyesuaian fiskal. Yang kedua, menganalisa elemen penyesuaian untuk menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak. Yang ketiga, mengoreksi fiskal dengan memantau angka koreksi fiskal negatif dan positif. Yang keempat, menyusun laporan keuangan secara fiskal sebagai lampiran SET tahunan, pajak tahunan. Itu Undang-undang PPh sama metode penyusutan harta tahu nggak kau, Vi? Oh itu aku tahu bang. Dalam UU PPh itu biaya pengeluaran memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dapat dikurangi dari penghasilan bruto melalui mekanisme penyusutan. Mekanisme penyusutan harta berwujud diatur dalam pasal 11 UU PPh. Metode penyusutan harta yang diperoleh dibagi menjadi dua bang. Yang pertama itu metode garis lurus, yang kedua itu metode saldo menurun. Harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus. Sedangkan harta berwujud saris bangunan dapat disusutkan melalui metode garis lurus atau saldo menurun. Gitu bang. Nah, lah paham kok kan? Nah, langsung lagi tegas. Terus meeting Oke, dulu. gas Angel.